Chapter 15. Pada struktur data chapter 15 kita bahas tentang hash table, directory, dan lain-lainnya di struktur data. Oke? Hash sebuah struktur data yang terdiri atas sebuah table dan fungsi tujuannya adalah untuk memetakan nilai kunci yang unik untuk setiap rekodnya atau baris menjadi angka hash. Lokasi record tersebut dalam sebuah table hash. Jadi atau ini biasa disebut dengan hashing. Hashing adalah sebuah searching and storing method dengan cara mengakses lokasi atau indeks penyimpanannya. Di sini itu istilahnya penyimpan data itu secara langsung itu diakses. Hashing tidak memerlukan data yang terurut seperti binary search dan lainnya, tidak memerlukan perbandingan nilai data. Jadi di sini istilahnya yang kunci key-nya yang sama, otomatis dia langsung diambil. Jadi hashing merupakan searching method yang cepat namun makan banyak memori. Oke, di hashing ada disebut dengan hash table, array tempat penyimpanan data yang dialokasikan berdasarkan hash function-nya. Ada disebut dengan hash function, itu fungsi untuk menentukan posisi indeks data pada hash table dengan rumus atau teknik khusus. Jadi, pada umumnya dibuat sederhana dan data harus terdistribusi secara merata dalam hash table. Terus ada juga disebut dengan condition. Jadi, di sini kondisi di mana nilai data yang berbeda mendapatkan nilai hashing atau posisi pada hash table yang sama. Collision sebaiknya dihindari ketika membuat hash function dan apabila terjadi harus segera ditangani. Oke. Terus selanjutnya di hashing itu ada disebut dengan hash table sama hash function. Kalau hash table itu istilahnya berisi data yang sudah ditemukan sesuai functionnya. Jadi ukurannya itu sebaiknya lebih besar dibanding jumlah data yang ada di tabelnya. Hash function itu beberapa contoh teknik hash function yang sudah ada. Jadi hash table itu menggunakan fungsi hash untuk melakukan komputasi pada indeks suatu array itu untuk pencariannya. Oke, contohnya ini penerapan di C#. Hash table atau table hash itu koleksi khusus yang digunakan untuk menyimpan item nilai kunci. Jadi, alih-alih menyimpan hanya satu nilai seperti tumpukan daftar larik dan antrian. Contohnya itu seperti 001.net, 002, C#, 003, ASP.net. Jadi contohnya di sini ini memiliki 3 pasangan nilai utama dan kunci dari masing-masing. Contohnya itu 01, 02, 03. Jadi setiap pasangan itu mempunyai nilai kuncinya. Oke, contohnya seperti ini ya. Ini di sini contohnya kita deklarasikan untuk hash table-nya. Oke, hash table-nya new hash table. Ini contoh datanya itu ada 300 goal hash table, C# 100 return hash table. Terus ini button on click. Berarti di sini ini kita deklarasikan hash table, get hash table kita panggil. Oke. Yang get hash table ini kita panggil di button kliknya. Terus string value 1 itu nanti untuk string hash table 300. Jadi ini ya. Otomatis nanti akan keluar di sini go. Terus untuk ini integer C#. Jadi ini integer itu nanti akan keluar 100. Text box itu dua artinya untuk menampilkan di sini. Jadi di sini akan tampil untuk 300 adalah go, sedangkan untuk C# akan tampil 1000. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang hash table. Di hash table ada disebut dengan constant key sama constant value. Di metode ini digunakan untuk melihat apakah kunci hadir di hash table.
Di bawah ini contohnya ini kita menggunakan stable content key, terus stable content value untuk nilai berapa nilai value-nya yang dipakai. Jadi seperti ini. Contohnya kita di contoh sederhana ini kita buat contohnya hash table, new hash table, berarti ini datanya itu ada 01, 02, 03 yang contoh tadi. Terus kita lihat hasil pencarian 1, pencarian 2. Jadi kalau kita ketika 01 otomatis di sini adalah .net, dan untuk C# itu otomatis 002. Oke, ini contoh sederhananya. Terus kita bahas tentang dictionary hash. Jadi di dictionary hash ini istilahnya tabel untuk penyimpanan dalam pencariannya. Oke. Di sini ini di dictionary itu ada kita untuk menambah, untuk pencariannya, dan untuk menghapus. Jadi di sini nanti kita bisa untuk menambah. Berarti di sini ya. Kita untuk pertama kita tambah. Jadi kita deklarasikan dulu private dictionary string word new dictionary string. Untuk tambah ini berarti contohnya gini ya. Word content text key, ini text key. Kalau seandainya datanya sudah ada, otomatis akan pesan already content. Kalau tidak ada, otomatis nanti akan dimasukkan. Oke, untuk text sama text value-nya. Ini atas sama bawah masuk ke sini. Pencariannya sama. Jika datanya tidak ada, otomatis akan keluar not found. Kalau seandainya ada, akan tampil di sini. Ini diambil dari data untuk word-nya ini yang disimpan di sini. Oke. Terus ini untuk seandainya kita delete. Ya, contohnya delete itemnya ini kalau tidak ada akan not found, baru ini otomatis akan remus yang ada di berapa di list text atau list view. Jadi ini deklarasikan untuk menyimpan data list view ini. Kalau seandainya delete otomatis clear-nya, kalau seandainya tambah for each-nya perulangan di sini akan masuk ke sini. Oke, ini contoh sederhananya. Oke, kita ke source code-nya. Oke guys, kita masuk ke coding yang sudah jadi. Di sini contoh untuk penggunaan sampel. Dari sudut kiri dulu, ini untuk dictionary. Jadi di sini ada button, ada list box. Oke, double klik. Di button ini saya mau untuk deklarasikan untuk dictionary-nya. Oke. Jadi di sini ini untuk pemanggilan deklarasinya, terus datanya ada, standarnya itu ada Saiful, Kakak, Pipi, Budi, Jennifer, Kevin. For each ini untuk perulangan untuk menampilkan seluruh yang ada di list box tampil. Jadi kita panggil untuk student value. Jadi ini yang akan kita panggil, otomatis ini yang akan tampil. Kita testing. Kita untuk dictionary-nya otomatis akan kepanggil. Oke. Terus next, selanjutnya ini sampel sederhana tentang hash. Ya. Di sini hash table-nya ini untuk deklarasikan hash table-nya yang tadi contohnya hash table, new hash table. Oke. Untuk sininya pemanggilannya kita beri nama get hash table untuk pemanggilnya variabel yang lainnya. Oke. Terus di sini ini buttonnya klik. Jika datanya ada akan tampil, jika tidak ada tidak akan tampil. Oke. Terus ini ya deklarasinya ini kita panggil di untuk buttonnya ini. Oke. Terus di sini string value 1. Terus ini string hash table, jadi hash table ini dipanggil ini 300, otomatis akan keluar goal di text box-nya. Text box 2 contohnya kalau C# otomatis akan 1000. Oke, jadi ini yang dipakai untuk deklarasi yang ini. Coba kita cek. Oke ya, 1000 sama goal.
Oke. Terus selanjutnya kita di pencariannya. Contohnya saya mau mencari data yang ada di hash-nya. Oke, ini ada di label 1, ada di label 2. Oke. Di label 1 ini kan. Jadi sederhananya ini untuk deklarasi datanya, untuk hash table-nya. Terus ini untuk pencariannya yang ada di sini. Otomatis ini kita menggunakan consent key sama consent value. Ini sama ini. Oke, ini istilahnya key utama, ini hasilnya. Oke, ini untuk ini. Coba kita running, otomatis akan keluar hasilnya true, memang benar. Kalau seandainya kita coba kasih datanya salah, ya, di sini kita pakai C#, otomatis tidak ada. Kalau kita jalankan untuk pencariannya, otomatis satu false, ini true. Oke, sekarang kita bahas tentang dictionary hash table-nya yang ini ya. Di sini desainnya itu ada satu key, ada value sama list box. Ini tombol untuk tambah, pencari, ini hapus. Oke. Di tombol tambah ini logiknya yang dipakai. Ini untuk deklarasinya. Jadi ini untuk menambahnya. Jika sudah ada, otomatis nanti akan informasi data already. Jika tidak ada, nanti dimasukkan. Oke, contohnya seperti ini. Oke, 1 Saiful, 2 Anas. Terus 2 kita masukkan lagi Anas, otomatis data sudah ada. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pencariannya. Oke, pencarian itu ngambilnya di sini. Pencarian otomatis ini aja yang dipakai. Jadi data constant key-nya itu dari txt key-nya. Jika ada atau tidak ada, otomatis not found. Jika ada, maka ambil tampilkan. Oke, untuk txt value-nya. Jadi kita coba pencariannya. Kita tambah 1 Saiful, 2 Anas. Kita buat 1, sudah ada. Oke. Terus selanjutnya kita bahas untuk menghapus ini ya. Jadi ini untuk hapus. Ini perintahnya. Jadi yang ada di list value ini yang dihapus. Ini perintahnya. Oke. Terus perintah ini untuk menyimpan di list box ini kita beri untuk list value-nya. Oke, ini coba kita tes. Oke, 1 Saiful, 2 Anas, 1 kita hapus. Oke ya. Oke, berikut contoh sederhana penggunaan hash di struktur data. Thank you for watching.